Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Alamsyah. Di sini saya akan membahas tentang transistor. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu uh, membahas uh, tentang transistor BJT, terutama transistor BJT. Tujuan lainnya yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika dasar. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian transistor. Transistor adalah komponen aktif semikonduktor yang memerlukan energi luar untuk mengaktifkannya. Untuk fungsi dari transistor ini yaitu untuk penguat, pemutus, penyambung, penstabil, pengendali, dan penyalur arus listrik. Transistor merupakan komponen utama yang menjadi dasar dari hampir semua perangkat elektronik modern seperti komputer, kemudian ponsel, kemudian televisi, kemudian radio, dan banyak lagi. Kemudian untuk slide selanjutnya, transistor ini terdiri dari 3 lapisan semikonduktor yang disebut basis, kolektor, dan emitor. Nah, transistor ini mempunyai 3 kaki ya. Nah, kita bisa lihat ini ada 3 kakinya, itu ada emitor, basis, kemudian kolektor. Kemudian untuk analoginya seperti keran listrik, di mana arus dapat diatur besar kecilnya dari sumber arus listrik ke transistor. Itu prinsip dari kerja dari transistor BJT. Kemudian itu dengan mengontrol arus listrik dengan mengalir melalui basis ini, dengan mengontrol arus listrik yang mengalir melalui basis, transistor dapat mengatur arus yang lebih besar mengalir antara kolektor dan emitor. Kemudian untuk transistor ini kan ada 2 jenis ya, yaitu transistor bipolar junction. Kemudian yang kedua itu ada transistor efek Medan, yaitu FET. Untuk transistor bipolar junction ini terdiri dari 2 persimpangan PN. Ada di slide ini sebentar. Ini transistor bipolar junction ini terdiri dari 2 persimpangan PN semikonduktor tipe P dan tipe N yang membentuk 3 lapisan semikonduktor. Nah, ini untuk yang simbol transistor NPN itu basis current emitter yang tanda panahnya mengarah ke bawah, itu bernilai NPN. Simbolnya ada seperti yang di bawah simbol pada gambar PNP. Itu tanda panahnya mengarah ke atas. Untuk transistor yang kedua itu ada transistor efek Medan FET. Itu menggunakan prinsip efek medan listrik untuk mengontrol aliran arus listrik. FET ini lebih sederhana dan efisien daripada BJT, tetapi kita dalam video ini kita lebih membahas ke BJT. Nah, sebelum masuk ke pembahasan gambar ini, transistor ini itu memerankan atau memainkan peran penting dalam mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya, serta dalam memproses dan memperkuat sinyal elektrik dalam perangkat elektronik. Transistor juga digunakan dalam sirkuit logika digital, switching, dan kontrol daya dalam berbagai aplikasi elektronik. Kemudian kita masuk pada gambar pada PPT, pada gambar ini. Nah, pada gambar ini berdasarkan gambar tersebut kita dapat mengetahui transistor BJT itu memiliki parameter yang harus diperhatikan, yaitu rangkaian penguatan arus transistornya itu 100 sampai 300. Kemudian dapat mengetahui FBA
atau tegangan basis emitter itu memiliki uh, tegangan yang sudah ditentukan, yaitu 0,7 untuk transistor silikon, kemudian 0,3 volt untuk transistor germanium. Kemudian untuk slide selanjutnya kita bisa langsung ke rumus BJT. Ini memiliki rumus yang perlu untuk menghitung nilai arus dan tegangan yang mengalir dalam transistor. Nah, ini ada rumus-rumusnya yang dapat diketahui. Untuk B itu tadi bel itu tadi current gain atau penguatan arus transistor. Itu rumusnya ada arus kolektor dibagi arus basis. Kemudian ketika kita ingin mencari arus kolektor, kita bisa menghitung dengan bel kali arus basis, kemudian dan lain-lain sama. Kemudian kita bisa langsung masuk contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama ini kita memiliki contoh soal 1 dan contoh soal 2. Untuk contoh soal 1 dan contoh soal 2 ini akan dibahas pada video. Halo, di sini saya akan mencoba sudah menjawab ya contoh soal yang berada pada slide sebelumnya untuk contoh soal 1 dan 2. Yang pertama kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini saya akan bahas untuk contoh soal yang pertama, yaitu kita dapat mengetahui kalau di rangkaian ini itu memiliki lob. Ini lobnya kurang jelas, lob. Kemudian di sini juga memiliki lob. Nah, kemudian jika kita juga dapat mengetahui di sini itu arus basis, ya kan, seperti materi slide sebelumnya itu. Di sini ini namanya arus kolektor dan di sini arus emitter. Nah, kita dalam transistor ya, di sini ini kan transistor ya. Transistor ini kan kalau silikon memiliki tegangan 0,7, kalau germanium kan 0,3. Kita memakai yang silikon, jadi ini dapat diketahui FBE basis emitter ini memiliki tegangan 0,7 volt. Sudah, kalau sudah, nah kita tinggal jawab apa yang disuruh mencari ya. Kita disuruh cari arus basis, arus kolektor, arus emitter, dan tegangan kolektor emitter. Nah, kita bisa mengetahui kalau pada rangkaian ini betanya memiliki 200. Jadi kita langsung untuk mencari arus basis. Yang pertama, untuk mencari arus basis, ini ya arus basis, kita menggunakan hukum Kirchhoff. Kita langsung aja, itu 2 dikurangi IB dikali 100 K ini dikali resistansi, kemudian dikurangi FBE tegangan basis emitter sama dengan 0,7 tadi, sama dengan 2 kurangi 100 IB dikurangi 0,7 sama dengan 0. Jadi ini nanti disubstitusikan aja, 100K kali IB sama dengan 1,3, IB sama dengan 1,3 dibagi 100K sama dengan IB sama dengan 0,00013 ampere, atau kita jadiin mikro, itu menjadi IB sama dengan 13 mikroampere. Kemudian yang kedua itu yang ditanyakan kan IC ya. IC kita bisa coba langsung mengerjakan. Nah, untuk ini saya tebelin ya, ini saya sudah mencoba. IC itu rumusnya kan, kalau mencari IC itu beta dikali IB ya, arus basis, kayak rumus yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. IC sama dengan betanya tadi ini ya 200 berarti
dikali ini ya tadi 13 mikroampere. Nah, jadi IC sama dengan 200 dikali 13 sama dengan 2600 mikroampere. Kita jadiin mili, jadinya bisa dikalikan. IC sama dengan 2,6 miliampere. Nah, untuk IC kita sudah ketemu. Kemudian kita nyari IC. Untuk IC itu saya sudah nyoba juga. IE ya. IE, iya bener IE. Nah, IE itu rumusnya IC ditambah IB tadi. Arus kolektor ditambah arus basis. Nah, kita dapat ketahui ini IE sama dengan arus kolektornya tadi berapa? 2600 mikro kan? 2600 mikro. Nggak kelihatan. Mikroampere ditambah IB nya tadi 13 mikroampere. Ini ya IB, ini IB, kemudian ini IC. Nah, kemudian kita dapat IE sama dengan 2613 mikroampere. Nah, kemudian setelah dapat tadi ya IE, kemudian kita cari VCE. Untuk VCE ini ya, ini VCE. Kita menggunakan hukum Kirchhoff, yaitu sama kayak tadi ketika kita mencari IB. Nah, di itu tadi kan kalau memiliki tegangan ini ya 10, kalau tadi 2, jadinya ini 10 dikurangi IE dikali 1K dikurangi VCE sama dengan 0. Kemudian 10 sama dengan IE nya tadi 2613 mikroampere dikali 1K dikurangi VCE sama dengan 0. Sama dengan terus 10 dikurangi ini kan karena mikro ya, kita jadiin ampere dulu biar mudah. Jadinya 0,002613 dikali 1000 dikurangi VCE sama dengan 0. Kemudian 10 dikurangi 2,6 ini ya, dikali 1K berarti 0 nya itu pindah 3, 1, 2, 3, jadinya 2,6 kurangi VCE sama dengan 0. VCE sama dengan 7,4 volt. 10 dikurangi 2,6 ya, jadinya 7,4 volt. Jadi dapat diketahui IB sama dengan IB nya ketemu 13 mikroampere. Kemudian IC nya sama dengan ini ya 2,6 mikroampere. Kemudian IE nya tadi sama dengan 2613 mikroampere. Kemudian VCE nya sama dengan 7,4 volt. Ini untuk jawaban dari soal yang pertama. Kemudian kita masuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua
Nah, bentar. Kita cari dulu ya. Di sini ada arus 1, di sini ada I2, ini ya, ini arus, ini juga. Nah, di sini ada IB, ini IB, ini ada IB arus basis. Kemudian di sini ada juga IC, sini di IC, ini arus sentral biasa. Terus ini ya, untuk perintahnya itu disuruh mencari arus basis dan arus kolektor. Nah, ini ya untuk rumusnya. Rumus untuk mencari tegangan basis itu seperti ini. Jadi pertama untuk mencari mengerjakan ini kita harus mencari FB nya dulu, yaitu tegangan basisnya dulu. Ini ya tegangan basisnya dulu. Kita belum mengetahui tegangan basis di tengah-tengah ini berapa. Jadi kita ikut tulis saja rumusnya. FB sama dengan R2 nya ini 4,7K dibagi per R1 nya ini, R1 nya 10 ohm. Sebentar. Oh ya, ini R1 nya 10 ohm ya, maaf salah. Iya, salah nulis. Nah, 10 ohm, kemudian ditambah R2 nya 4,7 K, kemudian dikurang tutup dikali 15, VCC nya 15, ini VCC 15, kutu saja VCC 15. Nah, kemudian didapatkan tegangan basisnya itu 4,79 volt. Kemudian untuk mencari IB itu kan rumusnya ini ya, IB itu I1 ditambah I2, sama kayak yang sebelumnya, I1 ditambah I2. Nah, kita kan I1 nya kan ini ya, arus ini kita hitung dulu ini arusnya berapa. Nah, arus I1 nya ini berapa, kita ada rumus menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, yaitu I1 sama dengan tegangan R1 dibagi R1 sama dengan ini ya, VCC dikurangi tegangan basis dibagi per R1 sama dengan VCC nya tadi 15 dikurangi 4,79, itu basis tadi, tegangan basis yang udah diketahui 4,79 dibagi R1 nya 10K. Nah, ini hasilnya bisa didapatkan 0,001021 mikroampere, atau bisa lebih mudahin itu sama dengan 1,021 miliampere. Nah, kita ketemu I1 nya, kemudian kita mencari I2 nya. Ini ya, I2. Untuk I2 rumusnya tadi ya, VR tegangan R2 dibagi R2. Nah, VR2 kan ini ya, VR2 ini, jadi kan udah ini sama dengan basis kan, soalnya udah terkena ini kan, terkena apa itu tegangan, jadi tegangannya itu sama kayak basis, kemudian dibagi R. R2 nya tadi 4,7 ohm, jadi ini 4,79 tadi tegangan basis dibagi 4,7 K, hasilnya ini 0,001019 ampere,
atau 1,019 mA. Nah, I2 nya udah tahu nih, kita udah ketemu I1 dan I2 udah ketemu, jadi kita langsung masukkan yang IB tadi sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan 1,021 dikurangi 1,019 sama dengan 0,002 mA. Kemudian kita cari IC. Nah, IC ini kan rumusnya itu IC kan ini beta dikali IB, kayak seperti slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Saya tulis juga di sini IC beta dikali IB. Nah, kali IB arus basis sama dengan betanya tadi berapa? Ini betanya 100 dikali 0,02 mA. Ini tegangan basis ini, tegangan basis, maksudnya arus basis, sama dengan 0,2 mA. Nah, ini sudah dapat diketahui ya IB nya tadi 0,002 mA. IB sama dengan, terus ini IC sama dengan IC nya tadi 1,019 mA. Kemudian IC nya itu IB, salah. Ini untuk I1 ya, itu I2, jadi nggak perlu yang ditanyakan kan IB sama IC, berarti IB nya tak tulisin aja itu karena salah. Jadi IB nya sama dengan 0,002 mA. Kemudian IC nya sama dengan 0,2 mA. Sudah ketemu. Sudah untuk jawaban dari soal 1 dan soal 2 seperti itu. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, terus belum jelas karena mungkin device atau belum mendukung atau belum prepare juga, device dan lain-lain belum cukup memadai. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.